Hai, kita jumpa lagi dalam channel Sinyo Bagus. Kali ini Mama mau mendongeng tentang Timun Mas. Tapi jangan lupa sebelumnya di subscribe, like, dan share ya teman-teman. Pada zaman dahulu kala, ada seorang janda yang bernama Mbok Rondo. Dia sangat menginginkan seorang anak karena dia hidup sebatang kara. Suatu hari, dia pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Dan setelah beristirahat di bawah pohon yang besar, terdengar suara dentuman keras seperti gempa bumi. Tiba-tiba di depannya sudah ada raksasa yang menyeramkan sekali wajahnya. Halo Mbak Rondo, aku tahu keinginanmu untuk mempunyai seorang anak. Aku akan mengabulkan keinginanmu, asal kau mau menuruti persyaratannya, kata si raksasa. Lalu si Mbok Rondo menjawab, benar tuanku. Baiklah Mbok Rondo, akan kuturuti keinginanmu, tapi dengan satu syarat. Nanti kalau sudah berumur 15 tahun, anakmu harus kau serahkan kepadaku. Dan Mbok Rondo pun menyanggupi persyaratan itu. Sesampainya di rumah, Mbok Rondo bergegas untuk menanam biji timun itu dan selalu berharap agar cepat tumbuh tanaman timun dan akan memanennya. Setiap hari Mbok Rondo selalu menyirami tanaman mentimun itu. Dan akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu Mbok Rondo datang juga. Mbok Rondo memanen buah mentimun itu. Dan dia terkejut dengan salah satu buah mentimun yang dipanennya, karena salah satu dari buahnya ada buah mentimun yang sangat besar dan warnanya pun keemasan. Dengan hati-hati Mbok Rondo membelah buah itu, dan alangkah terkejutnya Mbok Rondo, ternyata di dalamnya ada seorang bayi kecil. Mbok Rondo sangat bahagia mendapatkan seorang bayi kecil cantik. Dan hari, bulan, tahun mereka lalui, si anak tumbuh begitu cantik, ceria, dan mereka pun bahagia. Pada suatu hari, Mbok Rondo mengajak si Timun Mas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Tiba-tiba terdengar dentuman keras dan seorang raksasa datang. Mbok Rondo bergegas memberitahu si Timun Mas untuk bersembunyi. Hahaha, keluarlah kau Mbok Rondo, jangan bersembunyi. Begitu kata si raksasa. Maaf tuanku, saya tidak bersembunyi. Tapi alangkah baiknya kalau 2 tahun lagi tuanku datang kembali dan mengambil si Timun Mas. Karena untuk sekarang Timun Mas masih kecil, dagingnya pasti tidak enak, kata Mbok Rondo. Dan si raksasa itu pun berpikir ternyata benar apa kata Mbok Rondo. Akhirnya si raksasa menyanggupinya dan akan kembali lagi setelah 2 tahun kembali. 2 tahun kemudian, si Timun Mas menjadi seorang gadis cantik yang berkulit langsat. Mbok Rondo sangat bahagia mempunyai Timun Mas. Pada suatu malam, Mbok Rondo bermimpi. Di dalam mimpinya, Mbok Rondo disuruh
pergi ke Bukit Gundul dan menemui seorang pertapa. Dan pada keesokan harinya, Borondo menemui sang pertapa. Dan sang pertapa memberikan 4 bingkisan kecil yang isinya biji timun, jarum, dan terasi. Borondo menerima bingkisan kecil itu dengan heran. Dan sang pertapa menjelaskan khasiat bingkisan kecil itu. Akhirnya Borondo mengerti. Sesampainya di rumah, Borondo memberikan bingkisan kecil itu ke Timun Emas dan memberitahu khasiat dan cara menggunakan bingkisan kecil itu sewaktu-waktu. "Terima kasih, Mbok," ucap si Timun Emas. Hari demi hari dilewati oleh mereka. Dan akhirnya waktu yang sudah dijanjikan tiba. Si raksasa tiba dengan dentumannya yang sangat keras. "Ho ho ho ho, Mbok Rondo, mana Timun Mas? Ayo cepat serahkan kepadaku," kata si raksasa. "Anakku, cepat pergilah lewat pintu belakang sebelum si raksasa itu menangkapmu. Ingat pesan yang saya kasih. Gunakanlah bingkisan kecil itu ya," kata Mbok Rondo. "Baiklah, Mbok." Dan akhirnya si Timun Mas bergegas untuk pergi. Tidak berapa lama kemudian, raksasa kembali lagi memanggil Mbok Rondo. "Mbok Rondo, Mbok Rondo, mana Timun Mas?" "Maafkan aku, raksasa. Timun Mas ternyata sudah pergi," kata Mbok Rondo. "Apa kau bilang?" geram si raksasa itu. Dengan marah, raksasa itu segera mengedarkan pandangan ke sekeliling. Lamat-lamat dari kejauhan ia melihat seorang gadis sedang berlari cepat ke padang rumput. "Mau lari kemana, Timun Mas?" "Kalau lari ke ujung dunia, aku pasti dapat mengejarmu," kata si raksasa. Dan si raksasa pun mengejar Timun Mas ke hutan. Si Timun Mas mengambil segenggam biji timun dalam bungkusan kecil. Cepat ia taburkan biji mentimun di sekitarnya. Sungguh ajaib, mentimun itu langsung tumbuh dengan lebat. Buahnya besar-besar, dan raksasa itu berhenti ketika melihat buah mentimun terhampar di hadapannya. "Hahaha, buah mentimun ini dapat aku tambah tenaga. Aku makan saja," kata si raksasa. Dengan rakusnya ia segera melahap buah mentimun itu sampai habis dan tak tersisa satu pun. Setelah kenyang, raksasa itu beristirahat sejenak. Ia tidak begitu khawatir melihat Timun Mas berlari cepat. Setelah cukup beristirahat, si raksasa kembali mengejar Timun Mas. Hanya dalam beberapa gerakan kaki saja, ia sudah dapat menyusul Timun Mas. Timun Mas sangat ketakutan. Lalu ia mengambil jarum dari kayu bambu yang dipotong kecil-kecil. Dan sungguh ajaib, jarum-jarum yang ditebarkan di tanah tadi menjadi hutan bambu yang sangat lebat. Si raksasa itu berusaha menembusnya, namun tubuh dan kakinya terasa sakit karena tergores dan tertusuk bambu yang patah. Dan akhirnya dia berhasil melewati hutan bambu itu dan terus mengejar si Timun Mas. Keringat mulai membasahi tubuh si Timun Mas. Ia segera membuka tali pengikat bungkusan garam. Garam itu lalu ditaburkan ke arah si raksasa. Seketika butiran garam itu menjadi lautan yang sangat luas. Raksasa sangat terkejut karena tiba-tiba tubuhnya tercebur ke dalam lautan. Karena kesaktiannya, ia berhasil berenang ke tepi. Ia kembali mengejar Timun Mas. Merasa dipermainkan, kemarahan raksasa itu pun semakin memuncak.
dan Timun Mas pun melemparkan sisa isi bungkusan yang terakhir. Terasi itu langsung dilemparkan ke arah si raksasa. Tiba-tiba terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu terkejut sekali. Dalam sekejap tubuhnya ditelan lautan lumpur. Dengan segala upaya ia berusaha untuk menyelamatkan diri, tapi usahanya sia-sia. Tubuhnya pelan-pelan tenggelam ke dasar. Dan akhirnya si raksasa mati, tenggelam di dasar lautan lumpur terasi. Akhirnya si Timun Mas bernapas lega dan dia menuju pulang ke rumah untuk mencari si Mbok Rondo. Mbok Rondo pun senang melihat si Timun Mas kembali dengan selamat. Dan mereka pun hidup berbahagia selamanya tanpa ada gangguan dari si raksasa.